Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kisah pendakian lagi. Kali ini dialami oleh Mas Pinco dari Jepara yang mendaki ke Gunung Ungaran. Mengalami sebuah kejadian yang membingungkan dan mustahil. Aneh pastinya. Seperti apa kejadiannya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Perkenalkan dulu, aku biasa dipanggil Pinco dari Jepara. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi semoga setelah kenal, teman-teman yang dengerin ini, khususnya yang cewek-cewek, ya siapa tahu ada yang sayang lah. Aku mah anaknya setia. Kalau udah sayang bakal tak sayang terus. Soalnya dapat satu aja susah. Tapi kali ini aku gak mau cerita soal cinta-cintaan. Aku mau cerita soal pendakiannya. Ya yang aneh lah, mistis gak masuk akal, tapi bener kejadian. Waktu itu tahun 2002, aku baru kelas 2 MA, setara SMA versi syariah di daerah dekat rumah. Waktu itu belum ada HP di saku semua orang. Belum ada Instagram, belum ada TikTok. Kamera aja masih pakai tustel yang isinya gulungan film. Kalau mau motret, mesti mikir 2 kali, takut rollnya habis. Ngefoto itu bukan buat gaya-gayaan, tapi buat bukti. Aku pernah kesini loh. Terus dicetak, dipajang di tembok ruang tamu, biar tetangga tahu kita pernah mendaki. Nah, cerita ini bermula dari ide iseng bareng temanku yang biasa kupanggil Mbae. Nama aslinya nggak tahu. Serius, aku kenal dia pas pulang bareng dari Merbabu waktu itu. Teman-temannya manggil dia Mbae, ya aku ikut-ikutan. Soalnya emang cocok sih, mukanya tua banget, padahal umurnya seumuran dengan aku. Mungkin karena dia udah nggak sekolah kali ya, dikeluarin gara-gara sering bolos. Kalau bolos nggak tanggung-tanggung, bisa seminggu gara-gara naik gunung. Tapi orangnya asik, kalau ngobrol tuh nyambung, kocak, dan yang paling penting sama-sama suka naik gunung. Aku sendiri waktu itu baru dapat duit dari bantuin bapak. Bapak itu sopir truk mebel. Nah, bapak kan sering kirim mebel keluar kota. Kadang aku yang bantuin bongkar muat barang, terus dapat upah. Nah, duit itulah yang bisa dipakai buat ongkos naik bis. Gunung Ungaran itu kayak jadi rumah keduaku. Soalnya hampir setiap bulan atau 2 minggu sekali ke sana. Kalau lagi nggak mager, kita naik sampai ke puncak. Tapi kalau mager, paling ngecamp aja di Gedong Songo. Dulu itu ada tempat buat campnya di atas Candi 2 kalau nggak salah. Sekarang udah nggak boleh. Dan kalau kita datang malam itu udah nggak ada yang jaga. Jadi tinggal masuk aja. Malam minggu pasti rame tuh sama anak-anak pendaki yang mager. Pasti mereka camping. Tampang mereka nggak sekeren anak-anak pendaki zaman sekarang yang setelan jaket gorpcore, celana model-model. Karena anak zaman itu lebih mirip gembel bro. Serius, kayak yang nggak mandi seminggu, yang kaosnya belel, bajunya warnanya udah luntur, tangannya itu gelang stoko dipakai semua. Lagian gimana mau gaya? Naik gunung itu rata-rata cuma nyiapin uang buat berangkatnya aja. Pulangnya gimana nanti? Jadi kalau dibilang naik gunung hobi paling murah, ya bisa jadi. Gak mikir penampilan, kompor dari modifikasi kaleng susu bahan bakar spiritus. Tenda itu nyebutnya tenda keliling. Jadi makainya gantian pinjem sana-sini. Oke, kita lanjut ke cerita. Kami mulai perjalanan dari Krasak, Jepara. Naik bus jam 4 sore menuju ke Terminal Terboyo, Semarang. Dari sana lanjut naik bus arah Bandungan. Akhirnya turun di Pasar Jimbaran jam tujuan. Udah agak gelap. Di sana kami istirahat dulu, beli makan seadanya. Habis itu beli baterai buat senter di warung samping pasar. Sama beli itu, salon pas buat ditempelin di hidung biar gak mampet. Ada yang pernah ngalamin gak nih model begini? Setelah itu lanjut jalan kaki ke base camp Mawar. Waktu itu nggak ada tiket-tiketan. Kalau mau dapat stiker Ungaran, baru deh beli tiketnya. Nggak ada catat nama atau apa juga. Jadi kalau misal hilang ya nggak tahu, kecuali ada yang lapor. Tapi masa di Ungaran hilang? Belum ada kejadian sih.
Dari Pasar Jimbaran kami jalan kaki menuju base camp Mawar. Gak ada ojek pangkalan. Kalau ada juga gak bakal naik sih. Uangnya juga pas-pasan. Kalau capek tinggal istirahat. Jalur masih aspal jalanan perkampungan. Sampai di pos tiket yang tadi aku bilang gak ada yang jaga. Jadi bablas aja. Setelah tikungan masuk ke area yang sekarang itu jadi wisata Umbul Sidomukti. Dan zaman itu belum ada. Kita nggak ngikutin jalan gede, tapi motong jalan lewat kebun-kebun. Kalau nggak salah, waktu itu masih perkebunan teh. Sampai akhirnya tembus di base camp Mawar. Tapi inget ya, ini bukan base camp Mawar kayak sekarang. Tahun 2002, itu tempat masih tanah lapang doang. Di sekitarnya ada hutan pinus, ada musola kecil sama kamar mandi yang satu bangunan. Gak ada warung kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah tertata rapi tuh jadi perkemahan. Kami duduk istirahat di tanah lapang. Angin semilir, dingin udah mulai nyusup-nyusup di balik jaket tipis. Nah, ini baru namanya ngadem, kata Mbae sambil selonjoran menyalakan rokok. Kalau cuma ngadem, depan kipas angin juga ngadem, bah. Tapi kan gak bisa gini nih, ucap Mbae sambil menghembuskan nafas dari mulut dan mengeluarkan uap karena udara dingin. Kalau sekedar gitu, pakai rokok juga bisa, mbah. Tapi selain di gunung, pernah nggak kamu minum air dari kamar mandi? Iya sih, cuma di gunung. Ya udah, ambil air dulu, Cok, buat bekal. Aku bangun lagi, mau ngisi air minum di kamar mandi yang ada di bawah dengan bangunan terbuat dari papan kayu. Tapi ya itulah satu-satunya sumber air di sana. Bae tiba-tiba ikut berdiri. Ngapain pakai ikut, mbah? Tunggu sini aja. Enggak ah, nanti ada bau. Bau apaan? Orang bulu udah ubanan juga masih takut setan. Nah, pas kami mau buka keran air di sana, ada dua orang juga lagi isi botol. Satunya cewek, satunya cowok. Ceweknya rambutnya dikuncir, bajunya kaos panjang dimasukin ke celana gunung. Cowoknya berkacamata, bawa tas carrier yang warnanya udah pudar. Aku otomatis nyapa. Emang dasarnya gampang akrab sih. Naik juga nih mas, mbak, tanyaku sambil senyum sok manis. Ceweknya nengok. Iya mas, masnya naik atau turun nih? Naik dong, saut Bae dari belakang. Belum naik masa mau turun? Kenalan dulu ah, namanya siapa mbak? Nama saya Rina, kata si cewek sambil ngulurin tangan. Ini teman saya Agus. Asalnya mana? Tanya lagi sambil ikutan nyalurin botol ke air keran. Salah tiga mas, berdua aja ini, kata Agus. Bae nyenggol aku pelan, bisik-bisik. Loh, itu pacaran apa saudaraan, Cok? Cewek sama cowok naik berdua doang. Aku langsung nyenggol balik. Shh, jangan gitu. Berdua belum tentu pasangan dan belum tentu macem-macem. Obrolan pun mengalir begitu aja. Kami cerita asal-usul kenapa bisa keungaran. Sementara Rina cerita kalau dia udah 2 kali naik ke sini, tapi Agus baru pertama kali. Mereka mengajak gabung bareng jalan nanti. Biar rame mas, soalnya jalurnya katanya sepi ya, kata Rina sambil ngelapin botolnya. Sepi banget mbak, tapi jangan takut, ada Mbae, kataku. Emang kenapa kalau ada Mbae? Kalau ada apa-apa, tinggal kasih dia duluan buat umpan. Sembarangan, dikira cacing jadi umpan. Akhirnya kami sepakat nanjak bareng. Masih jam 9, jadi kami sempetin ngaso sebentar di musola. Gak ada yang mistis, gak ada yang janggal. Cuma suara burung yang mirip suara nenek ketawa sempat terdengar. Tapi selain itu sih aman-aman aja. Gak tahu kenapa, pas Rina duduk di sebelahku, dia sempat bilang pelan, hawanya gak enak. Aku diem, Bae juga kayak sempat ngelirik. Tapi waktu itu kami anggap aja angin lalu. Habis dari base camp dan ngisi botol sampai penuh, plus obrolan ringan yang bikin suasana tambah akrab, kami mulai nanjak pelan-pelan. Jalurnya masih enak, belum masuk hutan lebat. Jalur tanah setapak dan relatif landai. Kiri kami hutan pinus yang rapi kayak ditata buat syuting India. Kanan agak menjorok ke bawah. Kayak jurang sih, tapi nggak terlalu curam. Masih aman lah kalau misal jatuh. Ya paling cuma babak belur, gak sampai koit. Formasi jalan kami kayak rombongan pengajian. Bae paling depan karena dia selalu sok-sokan bilang, yang tua duluan.
Bodoh amat. Di belakangnya ada Agus, terus Rina, dan aku paling belakang. Gak apa-apa sih aku dibuntut. Posisi strategis buat ngawasin semuanya. Dan bisa ngeliatin Rina dari belakang juga. Hehe. Ngomong-ngomong soal Rina, sebenarnya wajahnya biasa aja. Cuman gak tahu kenapa nih ya, cewek itu kalau udah di gunung, aura cantiknya berlipat ganda cuy. Langkah kami pelan, malam udah turun sejak tadi, tapi langit masih menyisakan cahaya bulan yang nyelip-nyelip di antara batang pinus. Senter menerangi jalan. Senternya, kalau mau tahu nih ya, senter yang buat ronda tahu gak sih? Yang dari besi warna putih tuh, baterainya baterai radio yang gede, yang cahayanya kuning. Nah, itu kalau kalian tahu. Obrolan mulai berkurang, yang ada cuma suara nafas kami, langkah di tanah kering, dan suara daun kering kegeser sepatu. Kadang ada suara serangga, tapi selain itu hening. Tapi bukan hening yang bikin merinding. Masih biasa sih, masih kayak pendakian pada umumnya lah. Sampai akhirnya kami sampai di pos 1. Pos 1 di Ungaran waktu itu nggak kayak pos. Posisinya itu di pinggir jalur sebelah kiri. Ada shelter kecil cuma buat duduk. Areanya juga nggak bisa buat diriin tenda. Lagian siapa juga yang mau diriin tenda di pos 1? Kami langsung cari tempat datar buat selonjoran. Soalnya duduk di dalam shelter kurang enak. Aduh, aku capek sekali, kata Mbak sambil duduk ngelap keringet di dahi sok-sok imut gitu. Aku ngelirik dia. Biasanya orang ini tuh termasuk pendaki tangguh. Aku pernah bareng dia ke Merbabu, Merapi, bahkan Arjuno. Di semua pendakian itu, dia jarang banget ngeluh. Langkahnya mantap, nafasnya stabil. Tapi malam ini beda. Baik kelihatan ngos-ngosan. Dia langsung buka tas, ngeluarin botol dan minum banyak banget. Kayak baru lari dikejar mantan yang minta tanggung jawab, suruh balikin duit yang dipinjemnya. Kenapa mbah? Tumben, tanyaku agak pelan. Gak tahu cok, lemes Akika. Semalam habis nyewa VCD ya mbah. Kok tahu? Pantes, dengkulmu kopong mbah. Shh, yang ngerti-ngerti aja. Agus dan Rina juga ikut melirik. Capek banget ya mas? Tanya Rina. Bae cuma mengangguk sambil nyender di pohon. Nafasnya berat. Tangan masih megang botol dan satu kakinya digerak-gerakin kayak lagi pegel banget. Aku diam, agak heran juga. Tapi berusaha nggak mikir yang aneh-aneh. Ya udah, istirahat agak lama aja di sini. Orang santai, malam masih panjang. Sepanjang apa, Cok? Sepanjang jalan kenangan, Mbah. Walau capek, Mbak masih sempat bercanda. Jadi, aku mikirnya ini pasti gangguan fisik aja sih. Malah dia sempat cerita. Kemarin, Cok, aku diajak kondangan sama Arif. Payah, malu-maluin. Malu-maluin gimana toh, Mbah? Lah makan sama soto, nasi habis, tapi kuah sotonya kan masih. Lah kok nambah nasi lagi? Nasi belum habis, kuahnya habis, ganti nambah kuah lagi. Nanti nasi habis, ganti nambah nasi lagi. Sejam cok nungguin cah itu makan. Aku loh sampai malu duduk bareng. Biarin toh mbah, uang biasa di gunung gak ada soto. Tapi om bang ngerti cok. Lah kok tak bilangin malah cengar-cengir sampai giginya garing, dibasahi pakai lidah. Cerita Mbak membuat kami di sana ikut ketawa. Angin malam mulai terasa lebih dingin. Dedaunan di atas kepala berisik kegeser angin, kayak suara bisik-bisik kecil. Tapi kami tetap duduk mengatur nafas. Waktu jalan masih panjang, tapi di titik ini firasatku mulai gak enak. Setelah istirahat agak lama, Mbak akhirnya bilang udah siap jalan lagi. Meski mukanya masih kayak kepayahan, tapi dia bangkit juga. Langkahnya pelan, tapi udah gak selemes tadi. Yakin bah? Tanya aku sambil bantuin dia berdiri. Iya cok, masa kalah sama cewek? Jawabnya meski nadanya masih ngos-ngosan. Kami lanjut jalan. Jalurnya mulai lebih lembab, lebih banyak pohon rindang. Lampu senter semakin dibutuhkan karena gelap semakin pekat. Tapi langkah kami tetap konsisten. Pelan tapi pasti. Beberapa menit berjalan, kami sampai di satu titik yang kalau anak-anak pendaki bilangnya sih air terjun. Ada aliran air kecil kayak sungai dangkal. Airnya bening banget. Dan di ujungnya ada semacam air terjun mini. Rina menyalakan senter ke arah air, lalu ke pohon-pohon kayak kepo. Tapi suatu titik
Sorot senternya menyorot sesuatu. Gak terlalu jelas, tapi aku lihatnya kayak kuntilanak. Karena penasaran, aku senterin lagi sendiri dong. Bener, kuntilanak. Cuma karena jauh aku gak bisa yakin. Tapi bentuknya itu kayak dia merentangkan tangan, ada rambutnya gimbal. Untuk memastikan, tak panggil Bae. Bah, itu apa? Apaan? Bae noleh ke arah yang ku senterin. Wedus, kalau lihat begituan gak usah bagi-bagi, Cok. Diam aja kenapa? Oh, bener kuntilanak berarti Mbah. Mbahmu. Rina dan Agus sudah jalan duluan, sementara aku sama Bae masih sibuk liatin kuntilanak. Wes, ayo maju. Kami nyebrang sungai pelan-pelan, batu-batunya licin, tapi kami jalan satu-satu. Rina di depan, nyusul Agus, terus Bae, baru aku paling belakang. Pas kaki udah napak di sisi seberang dan aku baru mau lanjutin jalan, tiba-tiba ada angin aneh. Wus, kena wajahku langsung. Dingin, tapi bukan kayak dingin biasa. Ini tuh dingin yang gimana ya? Kayak ada bau wangi, tapi wanginya itu belum pernah aku cium. Kayak wangi bunga, tapi ada manis-manisnya, ada anyir-anyirnya. Aku langsung berhenti sebentar. Senter ku arahkan ke kanan kiri, tapi cuma pohon-pohon dan semak, gak ada apa-apa. Angin itu cuma sekali lewat. Gak ada suara, gak ada ranting jatuh, gak ada daun yang bergeser. Tapi rasanya aneh. Kupikir, mungkin itu cuma angin gunung. Toh malam kan semakin dingin. Jadi aku gak ngomong apa-apa, langsung nyusul mereka yang udah beberapa meter di depan. Tungguin Mbah, cepet-cepet banget jalannya. Bae noleh sebentar. Wah, lemah. Lah, kayak dia tadi gak lemah. Tapi jujur, di dalam hati, aku masih kepikiran angin tadi. Kayak bukan angin biasa. Tapi ya udahlah, kami terus lanjut jalan. Masih jauh ke atas, dan jalur mulai masuk hutan yang lebih rapat. Selesai dari aliran air itu, jalur mulai berubah. Yang tadinya cenderung landai dan datar-datar asik, sekarang mendadak kayak nyuruh kita panjat pinang, panjat tebing. Nanjak terus, gak berhenti-berhenti. Awalnya aku mikir, mungkin ini cuma tanjakan sambutan. Tapi loh, kok udah 15 menitan jalan, gak ketemu pos 2 juga. Padahal kalau diingat-ingat, mestinya habis air terjun kecil itu tuh jalurnya kombinasi naik sedikit, datar dikit, terus nyampe pos 2. Gak gini-gini amat. Aku mulai curiga. Kiri kanan sudah masuk hutan yang lebih rapat. Pohon-pohon semakin tinggi dan gelap. Cahaya bulan hampir gak bisa tembus. Senter menjadi satu-satunya andalan. Cahaya dari Rina di depan gerak pelan. Agus di belakangnya, lalu Bae di depanku. Keringat sudah mulai netes lagi. Tapi bukan cuma karena capek. Aku mulai merasa gak enak aja. Kayak jalan ini gak kelar-kelar. Padahal kami jalan terus, gak istirahat lagi sejak tadi. Akhirnya, aku menepuk bahu Bae dari belakang. Pak! Bah, bener gak sih jalannya? Kok nanjak terus? Pos 2 kok gak ketemu-ketemu? Si Bae cuma noleh dikit, dan sambil nyengir kecut, dia nyeletuk santai banget. Lah nek gak nanjak, yo bukan gunung, Cok. Walah, jawaban kakek legenda. Semprol, teriakku dari belakang. Sontak Agus dan Rina yang sudah beberapa langkah di depan langsung berhenti. Mereka menoleh dengan muka heran. Kenapa Mas? Tanya Agus. Brik, kataku sambil ngos-ngosan. Terus duduk selonjoran di akar pohon yang melintang. Aku minum air sambil menatap sekitar. Pohon-pohon di kiri kanan berdiri diam kayak penjaga. Angin udah gak kayak tadi. Hening, kayak semua suara tiba-tiba hilang. Serangga juga seolah diam dulu demi memberikan efek dramatis. Serius, ini jalur kok beda ya? Aku ngerasa bukan nanjak terus deh. Aku sering naik ke sini tuh nggak gini-gini amat. Rina duduk di batu agak datar ikut nimbrung. Aku juga mikir gitu sih Mas. Harusnya habis sungai itu nggak terlalu nanjak gini. Tuh Cok, ku bilang juga apa? Ku bilang juga apa? Lena nggak nanjak, ya bukan gunung Cok. Siapa yang ngomong gitu? Hehe, aku Cok. Agus hanya manggut-manggut. Kita belum masuk pos 2 kan? Tapi kayak udah jauh jalannya.
Aku diam sebentar, senter ku arahkan ke kanan lalu ke kiri. Pohon, 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 dan bayangan gelap yang saling tumpuk kayak lorong hutan tak berujung. Aku mulai merasa ada yang gak beres, tapi belum bisa nunjukin apa yang gak beres. Bayi duduk dengan nafas berat, lagi-lagi minum. Nih orang, padahal katanya udah pulih, tapi tiap jalan dikit capek lagi. Wajahnya makin kelihatan pias meski masih bisa nyeletuk. Wes cok, jalan aja. Siapa tahu emang sekarang dibuat jalur baru. Aku nengok ke dia. Kalau ada jalur baru, pasti ada persimpangan ke jalur lama, Mbah. Orang dari tadi kita nggak nemu percabangan. Jangan trust terus. Iya kalau ketemunya puncak Ungaran. Kalau malah ketemu puncak Rinjani, lambemu, kejauhan, cok. Kami ketawa kecil, tapi tawa itu terasa agak dipaksain. Karena dalam hati masing-masing, kayaknya kita mulai mikir hal yang sama. Apa iya ini jalur yang benar? Atau kita sudah dibawa ke tempat lain? Setelah kami semua duduk istirahat sambil mikir dan curiga, tapi masih belum yakin salah jalur atau gimana, Agus yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Gini aja mas, kita lanjut jalan, tapi gantian. Coba mas Pincok di depan, aku di belakang aja. Rina sama Mbak di belakang gimana? Aku noleh. Loh, kenapa emangnya? Mas Pincok kan paling sering naik Ungaran. Kalau di depan ada tanda-tanda atau sesuatu yang bisa dikenali, bisa langsung tahu kan? Masuk akal cok. Wes, kamu di depan, aku tak belakang aja. Timpal Mbak. Iya sih masuk akal. Daripada diem terus jadi mikir aneh-aneh. Ya udahlah, aku setuju. Mbak pun cuma mengangguk, gak banyak protes. Dia kelihatan makin lemes, tapi masih bisa jalan. Jadi formasinya sekarang, aku paling depan, lalu Agus, lalu Rina, dan Bae paling bontot. Elah, bontot, kayak anak aja. Kami mulai jalan lagi. Jalurnya ya masih itu-itu aja. Batu, tanah, semak kanan kiri, pohon-pohon tinggi yang rasanya semakin mendekat. Tapi yang bikin aku makin gak srek, jalur ini kok lama-lama berubah. Awalnya sih masih mirip jalan setapak, lalu berubah jadi mirip jalur air. Tahu kan? Jalur yang biasanya dilalui air kalau hujan. Aku mulai bergumam dalam hati. Lah, iki opo meneh? Jalur kok kayak parit. Ungaran kok jadi kayak lawu. Langkah kami semakin pelan. Satu-satu, nafas sudah mulai megap-megap. Dan masalahnya, jalurnya nanjak terus lagi. Kayak gak ada ujung. Gak masuk logika. Gunung Ungaran ini setauku yang gak sebrutal gini. Gus, aku itu sering lo naik Ungaran, tapi belum pernah nemu jalur begini. Agus gak langsung jawab. Aku lanjutin jalan aja, tapi masih ragu. Lalu dari belakang, suara Mbak mulai muncul sambil teriak. Waduh Gusti, jalure kakek aneh. Aku hampir kepleset karena ketawa. Emang bener, ini jalur udah gak ngotak. Beneran kayak tanjakan abadi. Terus sempit pula, kayak ngarah ke langit. Kadang kaki harus ngerayap kayak mau merangkak. Rina udah mulai ngos-ngosan juga. Ini masih Ungaran kan ya mas? Katanya sambil setengah bercanda. Aku cuma bisa noleh dan nyengir. Yakin, mosok pindah Ciremai? Semua semakin diam, langkah jadi pelan. Bayi yang biasanya cerewet, sekarang cuma sesekali ngedumel sambil ngelap keringet. Senter cuma bisa nyorot beberapa meter ke depan. Kayak kita jalan di tempat. Ini udah nyasar sih. Atau lebih parah, kita dibelokkan kemana sama makhluk halus. Tapi aku tahan pikiran itu. Belum mau bilang ke yang lainnya. Masih mikir ini salah ambil jalur. Kami pun tetap jalan. Tapi jalur ini semakin aneh. Akhirnya setelah jalur yang gak kelar-kelar itu, aku melihat sesuatu di depan. Di pinggir jalur, pas di bawah pohon gede, ada sosok pendaki cowok lagi duduk. Tangannya megang rokok, asapnya masih ngepul. Aku langsung rasa agak lega. Wah, berarti bener dong jalurnya. Batinku waktu itu begitu. Aku deketin pelan, senter ku arahkan ke tanah biar gak langsung nyorot mukanya. Dia duduk selonjoran, jaketnya warnanya gelap, tas keril kecil disandarin di sampingnya. Kayaknya masih muda juga. Begitu aku deket, aku sapa basa-basi.
Sendirian mas. Dia nyengir dikit, membuang asap rokok ke samping, lalu jawab, berdua gini kok sama sampean. Waduh, glueh juga ini orang. Aku ketawa kecil, ngerasa jadi akrab karena dia bisa diajak bercanda. Mas, ini jalur tembus mana ya mas? Seumur-umur naik Ungaran, baru lewat sini aku. Dia menghisap rokoknya lagi, santai banget. Terus menjawab sambil buang asap ke atas. Yo tembus puncak mas, sampean lurus wae, nanti juga sampai puncak. Jawabnya tuh singkat tapi pasti. Matanya masih tajam ngeliatin ke arah depan jalur, tapi gak kelihatan capek atau ngos-ngosan. Ya pokoknya kayak udah biasa banget lah duduk di situ. Karena udah gak sabar mau sampai puncak, dan juga karena ngerasa makin capek kalau kelamaan berhenti, aku lalu permisi. Yo wes mas, tak duluan yo. Dia mengangguk pelan. Geh, monggo. Aku lewat pelan, menyalip dia dari sisi agak kiri. Setelah aku lewat, beberapa detik kemudian Agus juga menyapa, disusul Rina dan Bae. Tapi gak ada obrolan panjang, cuma sapaan biasa. Aku dengar suara Agus bilang, misi mas, dan dibales, ya monggo. Kalau semua lihat, berarti fix dia orang beneran kan? Kami terusin jalan, tapi anehnya, setelah itu aku ngerasa suasana jadi berubah. Gak tahu kenapa, hutan di sekeliling kami jadi kayak lebih rapat. Angin dingin mulai menusuk ke sela-sela jaket, dan suara malam jadi lebih sepi dari sebelumnya. Langkah kami masih mantap, tapi ada rasa lain yang muncul, kayak diawasin. Gak jelas lah. Dan yang paling bikin merinding adalah aku ngerasa aroma rokoknya itu kayak kemenyan. Bukan cuma pas kami jalan 5 meter, tapi sampai 10-20 meter ke depan. Aku kok masih ngecium bau rokoknya ya. Bahkan kayak semakin kuat. Padahal aku yakin pendaki tadi sudah kami lewatin jauh. Aku menengok ke belakang, senter ku sorot-sorotkan, tapi gak kelihatan cahaya atau siluet pendaki tadi. Aneh kan? Aku tahan buat gak ngomong dulu ke yang lain, takutnya cuma sugesti. Kami lanjut jalan dengan jalur yang semakin naik, semakin sempit, dan semakin gak wajar. Tapi semua rasa lega itu langsung raib. Aku mendadak berhenti, mendadak banget, sampai langkahku nyeret kerikil. Soalnya di depan, di pinggir jalur, sosok pendaki tadi ada lagi. Aku yakin itu pendaki yang sama. Aku langsung kaku, rambutku meremang semua. Gak salah lagi, itu dia, pendaki yang barusan tadi kami lewati. Orang jaketnya sama, posturnya sama, duduk selonjor miring sama, tangannya masih di atas lutut. Tapi sekarang rokoknya udah mati, dan dia diam. Gak nengok, gak senyum, gak gerak sedikit pun, kayak patung. Cok, ayo maju, pegel iki. Suara Mbak dari belakang, agak protes karena aku mandek mendadak. Aku masih bengong gak nyaut, mulutku seret kayak makan rengginang belum minum. Bae dari belakang nyelip menghampiri aku sambil manyun. Kenapa toh kok berhenti? Tanganku nunjuk pelan ke depan. Itu orang yang tadi kan? Bae melotot ke arah yang kutunjuk. Dia ngeker sebentar lalu mendesis pelan. Dan cok, udah capek gini malah ketemu ginian. Dia langsung merogoh tas kerilnya, ngobrak-abrik isinya bentar, terus ngeluarin parangnya. Iya, parang beneran. Bae emang selalu bawa itu tiap naik gunung, katanya buat jaga-jaga. Dia melangkah maju, langsung tanpa mikir. Aku masih kaku di tempat. Rina dan Agus di belakang mulai nanya-nanya. Mas, kenapa? Siapa? Pendaki juga? Tapi aku gak jawab. Aku cuma ngeliat punggung Bae yang semakin dekat ke sosok itu. Langkahnya mantap, parang di tangan kanan, dia ngedumel-ngedumel. Setan apa meneh iki? Nyamar-nyamar pendaki, tak tebas dasmu. Sumpah, itu orang kalau lagi marah lebih serem daripada Bae setan. Tapi pas tinggal beberapa langkah lagi, sosok itu langsung noleh, cepet kayak boneka rusak. Glek, matanya merah menyala, kayak bara api dibungkus muka pucat. Wajahnya berubah,
bukan lagi pendaki yang ramah dan nyantai tadi, tapi wajah rusak, bibirnya sobek, kulitnya ngelupas, matanya melotot, giginya kelihatan semua. Serem. Bae yang tadi udah gaya banget ngangkat parang langsung teriak, "Setan bonyong!" Terus lari secepat kilat melewati sosok itu dan terus ke atas ninggalin kami. Aku refleks ikut lari. Waduh, Bae gemblong. Agus dan Rina kaget setengah mati. Tapi karena melihat aku lari panik, mereka ikutan juga tanpa tanya. Kami semua nyalip sosok yang duduk itu. Tapi anehnya, dia nggak ngapa-ngapain. Masih duduk, masih megang rokok mati kayak patung. Lari kami jadi brutal. Kaki kebentur akar pun nggak kerasa. Semua cuma mikir, kabur dulu, mikir belakangan. Dan dari belakang, aku yakin ada suara aneh, kayak suara ketawa. Tapi ketawanya itu kayak jauh, tapi kerasa deket. Setelah lari lumayan jauh, yang entah berapa meter, karena aku juga gak sempat ngitung, akhirnya aku lihat Bae berhenti. Dia nunduk, tangan di lutut, nafasnya ngos-ngosan parah. Aku berhenti di belakangnya, sama-sama megap-megap. Agus dan Rina nyusul juga mulai ngos-ngosan. Aku langsung ngumpat sambil duduk di pinggir jalur yang agak lebar. Wedus, tak kirain berani karena emosi, malah kabur duluan. Bae ngangkat kepala pelan, mukanya lecek, bibirnya putih keringetan, matanya gede agak melongo, terus nyeletuk pelan. Serem, cok. Cuma 2 kata, tapi nadanya tulus banget. Kami semua duduk selonjoran di tepi jalur, kaki dilurusin, paha rasanya kaku kayak habis naik sepeda dari Jepara ke Bromo. Sementara itu, si Agus dan Rina masih berdiri di dekat kami, kelihatan bingung. Agus yang duluan ngomong, bentar, itu tadi kenapa sih sebenarnya? Kok lari? Aku nengok ke dia masih ngos-ngosan, tapi ya harus dijelaskan. Tadi itu, yang duduk di jalur itu pendaki yang kita lewatin tadi. Tapi tiba-tiba nongol lagi di depan, padahal udah kita tinggal jauh di belakang. Lah, pas aku deketin, wajahnya... Aku gak terusin nengok ke Bae biar dia yang cerita, karena dia yang sempat lihat wajahnya dari dekat. Bae langsung nyeletuk, rusak, cok. Rina megang lengan Agus. Ih, masa sih? Tapi tadi tuh aku gak lihat apa-apa loh. Agus juga angkat bahu. Aku dan Bae saling pandang. Lah, kok bisa? Mereka berdua gak lihat apa-apa, padahal aku jelas banget lihat wujud seremnya pas noleh tadi. Dan si Bae malah udah siap nyabet pakai parang segala. Tapi Agus dan Rina gak ngerasa ada apa-apa. Kami berempat akhirnya diam. Cuma suara jangkrik dan nafas ngos-ngosan yang masih tersisa. Aku ngelus dada sambil bilang pelan, ya wes, istirahat sebentar, abis itu coba lanjut. Tapi kali ini kita gak bisa pisah posisi, rapat. Agus dan Rina ngangguk. Bae masih diem, tapi matanya waspada. Parangnya gak disimpan dulu, ditaruh aja di samping. Setelah istirahat sebentar dan nafas udah balik ke posisi normal, kami sepakat untuk lanjut jalan lagi. Tapi kali ini semua pada nurut. Jalan deketan rapat kayak sarden. Jalur semakin nanjak, tapi juga semakin sempit. Kanan kiri udah semak-semak dan daun-daun lebar. Seringkali harus nepok-nepok semak yang nutup jalan. Dan aku sempat nyeletuk, iki jalur pendakian apa jalur babi? Tiba-tiba kami sampai di satu titik persimpangan. Jalur bercabang, kirinya kayak lebih landai dan jalurnya jelas. Kanan lebih naik tapi semakin kecil jalurnya. Aku berhenti, senter ku arahkan ke kedua arah. Bah, ini kok kayak jalur ke Gedung Songo ya? Aku mencoba mengingat-ingat, karena memang aku sering turun lewat Gedung Songo supaya bisa nongkrong dulu. Bae juga melotot, nyorot senter ke sekeliling. Kami diskusi sebentar. Agus ikut komen, yang kiri kayaknya balik turun deh mas. Mending kita ambil yang naik. Kalau naik kan biasanya ke puncak. Rina menambahkan, iya, feelingku yang kanan deh, daripada balik ke jalur tadi. Ih, males banget. Akhirnya kami putuskan ambil jalur kanan. Jalannya naik, agak sempit, tapi lama-lama, loh, kok jalurnya makin lebar? Aku semangat lagi. Ini kalau nggak salah, jalur arah dari Gedung Songo tembus ke atas, Mbah. Kami semakin cepat jalannya,
dan rasa leganya mulai muncul. Mataku akhirnya langsung berbinar. Bah, lah itu Tugu Banteng Rider gitu. Tampak samar-samar Tugu Banteng Rider, penanda khas Puncak Ungaran. Aku langsung sujud syukur di tanah, walau pas bangun jidat kotor kena tanah basah. Dan teman-temanku juga langsung heboh. Alhamdulillah. Bae sampai ndelosor sampai ngelus dada. Tak kira bakal jadi bahan berita koran, cok. Jam tangan menunjukkan pukul 12 tepat. Berarti dari base camp ke puncak cuma 3 jam. Padahal normalnya itu 5-6 jam lewat jalur biasa. Kami akhirnya segera buka keril dan milih spot agak datar di bawah pohon besar di belakang Tugu. Masih di area hutan. Kami gelar tenda masing-masing. Aku bareng Bae, Rina bareng Agus. Bikin api kecil dari spiritus ditaruh di kaleng susu buat masak mie rebus. Sambil ngobrol kami makan mie rebus bareng-bareng, ditemani kopi yang bikin tambah mantap. Selesai isi perut, kita semua masuk tenda. Badan rasanya capek semua. Jadi begitu masuk tenda, pakai sarung, langsung deh ngorok. Sekiranya sudah pagi, aku bangun duluan. Lihat jam sudah jam 7 pagi. Wah, ngalamat gak dapat sunrise. Aku bangunin Simbah, terus keluar tenda. Tapi waktu keluar, tenda Sirina dan Agus sudah gak ada. Yang ada di pikiranku pertama, mereka kena teror dan langsung kabur waktu aku dan Simbah tidur. Bae juga sempat kaget waktu melihat tenda teman baru kami udah gak ada. Cuman asumsinya dia, kali aja tadi habis lihat sunrise langsung turun, mau bangunin kita gak enak. Ya udah, kami gak terlalu mikir yang aneh-aneh lah. Kita sempetin ke puncak, cuma duduk sambil ngudut lihat pemandangan. Gak ada acara foto-foto, udah sering soalnya. Dirasa udah panas, kami beresin tenda dan turun. Kalau gak salah jam 9 pagi. Kami pamitan sama pendaki yang masih ada di puncak dan turun lewat jalur Gedung Songo. Dalam perjalanan pagi itu gak ada yang aneh. Aku dan Bae malah kepikiran buat cari percabangan jalur semalam. Tapi pas tak cari gak ketemu. Bisa jadi karena tertutup semak, atau bisa jadi emang gak ada. Ya wes, aku langsung gas turun aja. Keluar dari hutan, kami sampai di area padang rumput dan gak ada pohon gede. Jadi panasnya minta ampun kena matahari. Bae ngajakin istirahat di daerah itu, mencari batu buat ngadem. Terus dia ngeluarin snack dari tasnya. Katanya bekal terakhir yang ternyata itu roti larut namanya, dari sagu. Aku nggak tahu kalian pernah makan atau enggak. Karena lapar, aku makan aja rotinya. Sementara Bae karena capek mungkin, dia minum sampai habis sebotol. Nah, begitu aku kerasa seret tenggorokan karena makan larut kan, nanya, "Mbah, minumnya mana mbah? Rotimu seret." Wah, habis cok. Tadi yang terakhir. Heh? Habis? Kamu itu punya sentimen apa mbah? Ngasih roti seret tapi gak dikasih minum. Ini matiin pelan-pelan namanya. Saking seretnya, aku sampai ngumpulin ludah di mulut, terus tak telan lagi. Kurang ngajar emang. Soalnya di jalur via Gedung Songo itu gak ada sumber air sama sekali. Singkatnya aja, aku sama Bae sampailah di Gedung Songo. Kita melipir lewat pagar kawat pembatas kebun dan bumi perkemahan. Terus nerobos kawat buat masuk kawasan Gedung Songo. Aku langsung cari kamar mandi di bawah buat isi air untuk minum. Nah, waktu balik dari kamar mandi itulah aku lihat Rina sama beberapa temannya itu dari bawah mau ke atas. Tak cegat dong di depan kamar mandi. Dengan pedenya tak sapa. "Rin, tadi turun jam berapa? Agusnya mana?" Tapi anehnya, raut muka si Rina itu kayak bingung gitu. Terus temen-temennya nanya ke Rina, "Temen Murin?" Jawabnya bikin aku sakit hati bro. "Gak kenal aku mas." Aku langsung mikir, wah kurang ajar. Mentang-mentang udah sama temennya belaga gak kenal. Rombongan mereka pun permisi untuk naik ke atas. Sedangkan aku nyamperin Bae yang lagi rebahan di bawah pohon pinus. Tak ceritain kalau aku ketemu Rina, tapi Rinanya ngaku gak kenal. Tapi jawaban Bae malah gini,
Dapurmu emang gak pantas diingat, Cok. Kurang ajar emang. Sorenya aku sama Mbak pulang. Kita jalan kaki dari Gapura Gedong Songo sampai pertigaan pom bensin. Adalah itu, jalan 3 kilometeran. Di pertigaan, Mbak tak ajak naik bis jurusan Bandungan Terboyo, gak mau. Alasannya menghemat. Jadi akhirnya kita nunggu mobil pick up yang mau kasih tebengan. Sampai akhirnya ada sebuah mobil pick up hitam yang berhenti setelah ku cegat. Naiklah kita. Sampai di pasar Jimbaran, ada lagi rombongan pendaki yang nyegat mobil. Mobil pick up pun berhenti, dan rombongan pendaki yang kayaknya baru turun dari base camp Mawar ikut naik mobil pick up itu. Disitulah ada wajah yang gak asing, si Agus yang semalam bareng sama Rina. Langsung tak sapa dong. Loh, Gus, turun jam berapa tadi? Dan tahu gak, ekspresi Agus ini sama kayak ekspresi Rina. Bingung dia. Masnya ngomong sama aku. Aku sempat ikut bingung, tapi Mbak langsung nyambung. Masnya jenenge Agus kan, yang semalam naik bareng Rina dari Mawar? Nggih mas, saya Agus. Tapi kemarin saya naik bareng teman-teman saya ini. Gak ada yang namanya Rina, orang cowok semua. Loh, piye to iki? Makin gak mudeng aku. Kita kan semalam naik bareng mas. Aku, Mbak ini, sampean nama Rina. Mukanya tambah bingung. Teman-temannya juga ikut bingung, lalu ikut nyautin. Kita kemarin naik sore mas. Emang kemarin masih berdua ikut rombongan kita juga tah? Lah kok makin gak nyambung. Kesimpulanku, Agus yang ini bukan Agus yang semalam. Rina yang tadi juga bukan yang semalam. Nah terus yang semalam siapa? Ah boh, mumet dasku. Bae langsung bilang, kayaknya kita salah orang mas. Soalnya aku naik malam, jadi mungkin salah lihat. Rombongan mereka pun membenarkan, tapi kan namanya bener Agus. Itulah pendakian yang mistis dan membingungkan tahun 2002 yang ku alami. Satu lagi, aku punya pengalaman unik nih. Kalau orangnya dengar pasti ingat. Jadi waktu itu aku naik merbabu berempat, tapi sebelumnya buka tenda dulu di Kopeng. Nah, malamnya itu kan 3 orangnya bikin api unggun di depan tenda, karena yang satu udah tidur di dalam. Lagi asik ngobrol, aku lihat ada pocong di dekat pohon pinus depan tenda. Terus aku jawil teman satunya, tak ajak masuk tenda. Alasanku sama dia ngambil sarung. Nah kan tinggal 1 orang tuh di luar tenda. Sambil aku batin, mamam tuh pocong. Tapi tak tunggu lama kok orangnya gak masuk-masuk tenda. Atau kabur gitu. Ngintip aku keluar tenda. Lah kok pocongnya udah ada persis di depan api unggun. Dan temanku yang duduk sendirian di depan tenda itu gak lihat ada pocong segede alaihim di depannya. Tak tarik jaketnya, tak ajak masuk. Tak tanyain, emang kamu gak lihat penampakan? Penampakan apa? Pocong cok, di depan api unggun persis. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa matamu. Orangnya malah buka tenda, tengok-tengok keluar. Gak ada apa-apa cok. Aneh sih, aku dan temanku satunya lihat pocong, tapi dia gak bisa lihat pocong. Dan anehnya lagi, sekarang jadi host cerita-cerita horor di YouTube. Kapan-kapan tak ceritain kejadian di Merapi, kalau sempet tapi ya. Makasih Mas Pinco. Jadi Mas Pinco ini emang salah satu orang, bukan salah satu sih. Dia ini yang dulu pertama ngajakin saya mendaki gunung. Pengalamannya banyak, dan alhamdulillah lewat channel ini silaturahmi jadi nyambung lagi. Ditunggu cerita yang lainnya ya Mas Pinco, tapi jangan yang Merapi, kan banyak yang lain. Salam buat teman-teman di sana. Ada Awang di Kerasa, si Yonas tuh yang di Ngabul, si adik kecil yang sekarang udah gede, Dwi di Langon, sama teman-teman yang pernah mendaki bareng di Kalinyamatan, yang sekarang pasti udah pindah kesibukan nih ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentunya dengan cerita-cerita yang tidak kalah seram dan juga menarik. Jangan lupa untuk komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.